الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل الأكيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian banyak memberikan kepada kita kenikmatan, terutama adalah nikmat Islam dan nikmat menjadi bagian dari perjuangan eh, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun peradaban Islam, ya, yang diatur berdasarkan syariat Islam, yang didasarkan kepada akidah Islam dan eh, yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari eh, perjuangan ini, perjuangan untuk mengembalikan umat ini menjadi khairu ummah, ya, sebaik-baik umat. Kalau kita bicara bagaimana untuk mengembalikan umat eh, agar menjadi khairu ummah, satu hal yang dua hal yang penting dalam perjuangan ini adalah pertama tentu adalah keikhlasan. Jadi dalam perjuangan ini dibutuhkan keikhlasan bahwa kita berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang bukan karena pujian manusia, berharap pujian ataupun menghindari celaan, ya. Namun kita berjuang adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak cukup dengan keikhlasan. Satu hal juga yang dibutuhkan dalam perjuangan ini adalah apa yang oleh para ulama disebut sebagai al-wa'yu siyasi, ya, yaitu kesadaran politik, ya. Eh, karena tanpa kesadaran politik, ya, umat ini akan mudah eh, dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Umat ini akan mudah dijebak, ya, oleh musuh-musuh Islam. Maka kesadaran politik menjadi suatu hal yang sangat penting, ya, ada di tengah-tengah umat saat sekarang ini, di samping keikhlasan, di mana kesadaran politik itu eh, bukan hanya bermakna kita mengetahui peristiwa-peristiwa politik, ya, atau kabar-kabar politik, tapi paling tidak kesadaran politik itu di dalamnya ada dua perkara, ya. Pertama adalah an-nazratu ilal alam, jadi pandangan yang sifatnya global, ya. Eh, karena apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apalagi dunia ini dikuasai oleh satu kekuatan global, ya, yaitu eh, negara-negara imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi globalnya, yaitu kapitalisme. Maka tidak ada satu bagian pun di dunia ini yang bisa terlepas, ya, dari cengkraman ideologi kapitalisme ini. Maka kalau kita bicara tentang kesadaran umat, pandangan kita haruslah senantiasa pandangan yang sifatnya global, ya, bukan lokal, bukan regional atau sebatas level nasional, tapi adalah juga pandangan yang sifatnya eh, mendunia, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang persoalan Palestina misalkan, kita tidak melihat bahwa ini adalah persoalan antara Israel dan Palestina, gitu, ya. Tapi ini adalah persoalan yang lebih besar, yaitu adanya
intervensi negara-negara imperialis untuk kemudian mencangkokkan Israel di Timur Tengah untuk kepentingan kapitalisme global mereka. Ini yang disebut dengan cara pandang yang global. Sama halnya ketika kita melihat perang antara Ukraina dan Rusia ya. Ini sebenarnya bukan hanya perang antar dua negara ya, tapi di situ ada pertarungan kekuatan-kekuatan global di mana Amerika Serikat ingin mengokohkan cengkramannya di Eropa dan itu bisa dilakukan oleh Amerika antara lain melalui NATO ya. Dan agar NATO ini relevan ada di Eropa, maka harus dibuat konflik sehingga NATO ini dibutuhkan. Nah, ketika NATO dibutuhkan di Eropa, berarti juga tidak bisa dipisahkan dari intervensi Amerika. Nah, karena itu kalau kita lihat apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya bukan hanya konflik eh, dua negara ya. Ini yang disebut dengan cara pandang yang mendunia atau global. Yang kedua, kalau kita bicara kesadaran politik Islam, eh, cara pandang kita itu harus dari sudut pandang Islam ya. Min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khusus yaitu akidah Islam. Karena seorang Muslim dari setiap pikirannya, dari setiap pandangannya, dari setiap kebijakannya, perilakunya, itu tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang akidah Islam ini. Inilah yang kemudian mendasari. Maka ketika kita melihat apa yang terjadi di Palestina, kita tidak melihat bahwa itu sebatas persoalan kemanusiaan, ya. Meskipun persoalan kemanusiaan tentu suatu hal yang juga diperhatikan dalam Islam. Tapi kita melihat dari sudut atau kacamata akidah Islam bahwa Palestina itu atau Al-Quds adalah tanah yang diberkahi. Al-Quds atau Palestina itu adalah milik kaum muslimin yang harus dipertahankan oleh kaum muslimin. Maka ketika ada satu negeri Islam yang dijajah, yang diduduki, maka dalam sudut pandang Islam perintahnya itu adalah jihad fisabilillah, membebaskan tanah kaum muslimin yang diduduki atau yang dijajah. Wa qatiluhum fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Nah, ini yang disebut min zawiyatin khasah. Cara pandang yang khusus yang unik dari sudut pandang akidah Islam. Nah, ini pula lah yang perlu kita perhatikan ketika kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah saat sekarang ini ya. Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari cara pandang global tadi. Apalagi Timur Tengah adalah negeri yang sangat strategis ya, wilayah yang sangat strategis secara geopolitik. Di situ terdapat tempat-tempat yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang sangat penting. Demikian juga di Timur Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jadi siapa yang menguasai Timur Tengah, dia akan menguasai kekayaan alam dunia dan dia akan bisa mengontrol dunia. Dan yang ketiga di Timur Tengah ada kekuatan umat Islam, ada kekuatan politik Islam di sana. Karena Timur Tengah dulunya merupakan pusat dari negara khilafah ya, yang kemudian menjadi negara adidaya yang eh, mengendalikan dunia. Nah, itulah kenapa kemudian Timur Tengah ini terus bergejolak gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana konflik Iran-Israel ya, maka kita bisa simpulkan sebenarnya konflik Iran-Israel itu tidak bisa dilepaskan dari pusaran ya hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Ini bisa kita lihat ya dari beberapa eh, sudut pandang ya. Sehingga dari sana memunculkan beberapa pertanyaan penting yang harus kita jawab. Mengapa entitas Yahudi itu melakukan agresi yang tiba-tiba? Ya. Padahal Yahudi ini tidak melakukannya kecuali atas perintah Amerika atau terkesan tiba-tiba gitu ya. Yang kedua, eh,
bukankah Iran eh, dalam beberapa hal selama ini diketahui berjalan bersama orbitnya Amerika? Ini pertanyaan yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, kenapa Amerika ikut dalam menyerang fasilitas nuklir Iran, ya? Padahal itu sejatinya cukup diwakili oleh Israel misalkan. Eh, Itulah kenapa kita perlu membahas beberapa poin-poin penting ya, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Sehingga kita nanti bisa melihat bahwa sesungguhnya konflik antara Iran dan Israel ini tidak bisa dilepaskan dari pusaran hegemoni Amerika. Poin yang pertama, kita harus paham apa yang sebenarnya menjadi alasan utama agresi Israel atau entitas Yahudi ini ke Iran. eh, Entitas Yahudi ini bagaimanapun tentu melihat program nuklir Iran ini sebagai ancaman yang nyata ya. Eh, Walaupun Iran ya sampai sekarang ini eh, belum terbukti ya eh, mengembangkan teknologi nuklirnya untuk kepentingan militer, tapi siapapun paham bahwa negara yang sudah bisa mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan eh, ekonomi atau kepentingan sumber daya eh, eh, kepentingan energi misalkan ya itu sebenarnya selangkah lagi ya tinggal selangkah lagi ya untuk mengembangkan teknologi persenjataan nuklirnya ya artinya negara yang sudah menguasai pengembangan nuklir ini bisa dipastikan sampai pada titik tertentu akan bisa mengembangkan dirinya sampai pada negara yang bisa menguasai nuklir sebagai senjata ya. Karena itu entitas Yahudi ini bagaimanapun selalu melihat program nuklir Iran ini sebagai ancaman nyata mereka. Nah, karena itulah dalam pandangan Israel, Iran itu harus membongkar total nuklirnya, ya, program nuklirnya. Hatta tidak dibolehkan, ya, eh, untuk mengembangkan demi kepentingan energi itu juga tidak dibolehkan. Itu yang diinginkan oleh Israel gitu ya. Jadi eh, Israel itu menginginkan bahwa pembongkaran eh, apa kemampuan nuklir Iran itu sama seperti kasus Libya. Jadi dibongkar habis ya. Libya pada waktu itu kalau kita lihat eh, pengembangan senjata pengembangan nuklirnya itu eh, dihilangkan ya tidak ada untuk kepentingan bahkan untuk kepentingan energi sekalipun ini yang diinginkan oleh Israel sesungguhnya kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa serangan awal dari Israel ini menunjukkan keterlibatan agen-agen lokal di Iran yang bekerja sama dengan Mossad ya ini tiga faktor ini perlu kita perhatikan untuk memahami eh, bagaimana serangan yang dilakukan oleh Yahudi ini kepada Iran. Karena itu beberapa catatan terkait dengan poin pertama ini, eh, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, program nuklir Iran dianggap ancaman serius oleh Israel. Jadi Israel ingin menghentikannya dengan segala cara. Nah, karena itu Israel mendukung keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian nuklir pada tahun 2015. Karena dengan keputusan itu akan membuka jalan untuk lebih menekan Iran. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, Israel hanya menerima model Libya. Jadi Iran itu harus membongkar total program nuklirnya tanpa kompromi. Jadi tidak dibolehkan bahkan untuk kepentingan sumber daya energi sekalipun. Kemudian untuk itu Israel sejak lama sebenarnya melakukan aktivitas intelijen mereka di dalam Iran, termasuk menyusupkan mata-mata. Itu bisa kita lihat terungkapnya adanya jaringan agen Mossad di Iran. Nah, mereka bekerja dengan imbalan kecil untuk memata-matai dan mendukung operasi ini. Nah, agen-agen itulah yang kalau kita lihat merakit dan meluncurkan drone ya dari dalam Iran sendiri. Jadi drone-drone yang diluncurkan oleh Israel itu bukan dari
diterbangkan dari Israel atau dari Tel Aviv itu diterbangkan dari Iran sendiri karena adanya eh, agen-agen Mossad yang ada di Iran. Nah, inilah yang kenapa kemudian target Israel ini untuk menghancurkan, untuk membunuh beberapa pejabat-pejabat tinggi Iran, demikian juga ilmuwan-ilmuwan Iran itu tercapai melalui drone ini. Dan drone ini digerakkan di dalam negeri Iran sendiri oleh agen-agen Mossad gitu ya. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Israel terhadap Hizbullah di Lebanon. Jadi poin ini menunjukkan tingkat permusuhan yang tinggi terhadap Iran yang tidak hanya bersifat politik tapi juga mencakup operasi intelijen langsung di dalam wilayah Iran. Karena sekali lagi program nuklir Iran itu dianggap ancaman serius ya oleh entitas Yahudi ini. Kemudian poin yang kedua, kita juga harus memperhatikan sampai sejauh mana peran Amerika ya dalam mendukung agresi entitas Yahudi ini. Jadi ada tiga hal. Amerika adalah pendukung utama Israel. Yang kedua, Trump itu menyusun dua opsi, yaitu diplomasi dan militer. Kemudian Amerika terus bernegosiasi dengan Iran sambil kemudian berkonsultasi dengan Israel. Jadi ada tiga poin ini yang harus kita perhatikan terkait dengan peran Amerika ya. Dari sana nanti kita bisa simpulkan apa yang terjadi di Timur Tengah ini tidak bisa lepas dari intervensi Amerika Serikat dan apa yang dilakukan oleh Israel eh, itu tidak bisa lepas dari restunya Amerika Serikat. Nah, catatan untuk poin kedua ini bahwa Amerika sesungguhnya adalah kita ketahui pendukung utama Yahudi ini. Amerika tidak hanya mendukung tapi juga menjadi pihak yang mendorong Israel untuk melawan proyek nuklir Iran, ya. Karena itu Trump menetapkan dua opsi terhadap Iran. Pertama adalah solusi negosiasi, ya. Yang kedua adalah solusi militer. Nah, sesungguhnya ini merupakan diplomasi paksa ya. Jadi seolah-olah bernegosiasi, tapi sisi lain ada ancaman-ancaman militer ya, bahkan serangan-serangan militer. Supaya diplomasi itu tunduk kepada ancaman-ancaman tadi ya. Nah, seperti preman begitu ya, memukuli korbannya, kemudian melakukan negosiasi di bawah ancaman, kira-kira seperti itu ya. Nah, negosiasi antara Amerika dan Iran ini, kalau kita lihat berlangsung di Oman. Dan ini menjadi saluran utama komunikasi langsung antara kedua belah pihak. Nah, Trump itu kalau kita lihat memuji konsesi Iran dalam negosiasi, ya, di mana Amerika menyatakan Iran telah memberikan banyak kelonggaran, ya. Jadi seolah-olah kesepakatan nuklir yang baru itu sudah dekat, ya. Trump juga memberikan batas waktu 2 bulan untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Di sisi lain, kalau kita lihat, jadi satu sisi Amerika itu seolah-olah mendukung negosiasi antara Amerika dan Iran, tapi di sisi lain juga Amerika berkoordinasi dengan Israel, ya, selama negosiasi negosiasi ini, ya. Kita tahu utusan Amerika, Witkoff, itu bertemu hampir setiap kali dengan pejabat Israel sebelum pertemuan dengan Iran untuk melaporkan hasil dan menyelaraskan langkah. Nah, apa yang kita ingin gambarkan dari poin kedua ini, bahwa Amerika itu memainkan peran ganda. Ini harus kita perhatikan. Pertama, Amerika sebagai negosiator ya dengan Iran dan sekaligus sebagai mitra strategis yang dekat dengan Israel. Ini yang kita sebut tadi diplomasi paksa. Jadi ada solusi yang menekan Iran lewat negosiasi, ya. Di sisi lain ada solusi militer untuk menekan Iran, gitu ya. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga juga dalam konflik ini tidak bisa kita lepaskan dari persaingan Amerika dan Eropa, ya. Ini penting juga untuk kita pahami bahwa pertarungan di Timur Tengah itu sebenarnya di dalamnya juga ada pertarungan antara Amerika, Eropa, termasuk Inggris, ya. Dalam apa yang terjadi di Yaman misalkan, demikian juga di Libya, demikian juga di Sudan, itu tidak bisa lepas dari pertarungan atau persaingan antara
Amerika dan Eropa ini, termasuk Inggris di dalamnya. Nah, Amerika tampaknya ingin mengambil manfaat ekonomi yang besar dari Iran. Nah, karena itu Eropa ya merasa dikesampingkan ya. Ditambah lagi ya Badan Badan Energi Atom Internasional itu merilis laporan-laporan atas Iran untuk memperkuat serangan ini ya. Nah, poin tiga ini bisa kita lihat dari beberapa catatan ya. Pertama, seperti yang kita katakan tadi, pemerintah Trump itu mengadopsi pandangan keras terhadap Iran. Jadi pandangan ini sejalan dengan sikap Israel ya terhadap program nuklir Iran. Sisi lain Eropa merasa kesal ya karena Amerika bernegosiasi negosiasi sendiri dengan Iran ya. Mereka khawatir Amerika akan mendapatkan keuntungan terbesar ya sementara Eropa tidak dapat keuntungan itu. Nah, di sisi lain kalau kita lihat Iran juga menggoda Amerika dengan potensi investasi yang besar. Ada ratusan miliar dolar di sektor minyak, gas, penerbangan yang itu ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Dan tekanan terhadap Iran ini meningkat setelah laporan dari Badan Atom Internasional yang mengatakan bahwa Iran telah melanggar kewajiban non proliferasi nuklir untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Ya. Poin yang kelima, Khamenei sebagai pimpinan puncak dari Iran itu menolak tekanan Amerika terkait dengan pengayaan uranium. Eh, Khamenei mengatakan Iran itu tidak butuh izin siapapun untuk melanjutkan pengayaan. Nah, sementara Amerika bersikap tegas, jadi tidak menerima pengayaan uranium sama sekali. Bahkan utusan Amerika, Witkoff, itu mengatakan bahwa kesepakatan apapun harus tanpa pengayaan uranium, bahkan 1% pun tidak boleh. Nah, poin kedua ini menunjukkan apa? Adanya konflik kepentingan antara Amerika dan Eropa. Kemudian adanya perdagangan tawar-menawar ekonomi oleh Iran. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Saling kecam antara Iran dan Amerika soal program nuklir ya. Di samping itu ada kesamaan sikap keras antara Trump dan Israel terhadap nuklir Iran. Eh, yang keempat, kita harus melihat setelah itu ada apa yang terjadi yaitu terjadinya kebuntuan ya dalam negosiasi ya. Eh, dan dimulainya serangan. Jadi Iran menolak penghentian pengayaan uranium, itu yang kemudian membuat ya, Israel menyerang situs utama pengayaan di Natanz dan membunuh tokoh militer serta ilmuwan Iran. Nah, serangan ini kalau kita lihat mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat. Jadi kebuntuan perundingan inilah yang kemudian mendorong Amerika memberikan lampu hijau kepada Zionis Yahudi ini untuk menyerang Iran, ya. Terkait dengan poin ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, negosiasi Amerika-Iran itu mengalami jalan buntu. Maka Iran menolak menghentikan pengayaan uranium, sementara Amerika berkeras, ya, ini harus dihentikan. Eh, Memang tidak diumumkan secara resmi, tapi negosiasi ini praktis terhenti. Nah, apalagi ditambahkan dengan laporan Badan Atom Internasional pada tanggal 12 Juni 2025 yang itu memperkeruh situasi, menyebut Iran melanggar kewajiban non-proliferasi. Israel ya kemudian segera bertindak dengan restu Amerika. Jadi setelah kebuntuan perundingan antara Israel dan Amerika, maka Israel memberikan lampu hijau ya antara maksudnya negosiasi antara Iran dan Amerika. Amerika kemudian memberikan lampu hijau kepada Israel ya. Maka terjadilah serangan mendadak ya yang dilancarkan pada tanggal 13 Juni 2025 ke fasilitas nuklir Iran di Natanz ya. Natanz ini merupakan pabrik pengayaan uranium terbesar Iran ya. Eh, Kemudian juga eh, Israel juga melakukan operasi pembunuhan dan sabotase yang menargetkan pemimpin militer dan garda revolusi. Jadi membunuh ilmuwan nuklir dan menyerang landasan peluncuran rudal. Nah, apa yang kemudian jadi alasan Israel? Eh,
Israel menuduh bahwa Iran melanjutkan pengembangan senjata nuklir. Ya, Iran membantah tuduhan ini dan mengklaim program nuklirnya adalah program nuklir untuk damai dan siap untuk menerima pengawasan internasional secara penuh. Ya. Kedelapan, Israel menunggu dan mendapatkan lampu hijau dari Amerika untuk menyerang. Nah, serangan ini dilakukan setelah mendapat restu dari Washington, ya. Jadi apa poin yang perlu kita pahami? Yaitu pertama, kebuntuan diplomatik kemudian berubah menjadi aksi militer. Kita tahu Amerika menggunakan dua jalan tadi ya, jalan diplomasi dan jalan negosiasi dan jalan militer. Nah, ketika jalan diplomatik ini buntu, maka ini berubah menjadi aksi militer. Israel itu seolah bertindak sebagai ujung tombak serangan. Tapi perlu kita catat, semua ini dalam koordinasi erat dengan Amerika Serikat. Nah, konflik kemudian masuk dalam tahap eskalasi yang serius, bahkan menyeret isu nuklir ke medan perang terbuka. Ya. Poin kelima yang juga harus kita pahami, Israel itu tidak mungkin bertindak tanpa izin Amerika. Jadi Duta Besar Amerika menyatakan Israel perlu lampu hijau dan terbukti adanya kampanye disinformasi untuk eh, mengecoh Iran ya. Demikian juga Amerika memasuk rudal dan bantuan sistem pertahanan udara. Nah, ini beberapa poin-poin yang memperkuat tiga pandangan itu. Pertama, Israel tidak mungkin menyerang Iran tanpa restu Amerika, sebagaimana eh, yang dikatakan oleh Duta Besar Amerika untuk Israel, ya mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan Israel menyerang Iran tanpa mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat. Ya, itu ketika dikatakan ia tidak mengharapkan, berarti itu menjadi patokan ya bagi Israel harus mendapatkan lampu hijau dulu dari Amerika. Nah, Trump dan Netanyahu itu berkoordinasi langsung menjelang serangan ya ada mereka saling bertelepon selama 40 menit ya menjelang serangan dan terungkap juga adanya kampanye disinformasi besar-besaran untuk mengecoh Iran agar mengira serangan ini tidak akan terjadi karena sebelumnya Netanyahu itu diungkap bahwa apa Trump diungkap meminta kepada Israel untuk tidak menyerang Iran ya. Tapi ini ternyata adalah disinformasi ya soal untuk mengecoh Iran ya agar Iran mengira serangan ini tidak akan terjadi. Eh, Kemudian kalau kita lihat juga media Israel itu sengaja menyebarkan berita palsu soal peringatan Trump. Ya, media Israel menerima kebocoran palsu bahwa Trump memperingatkan Netanyahu agar tidak menyerang Iran. Ya, tujuannya ini apa? Ini untuk mengecoh ya Iran agar lengah. Ya, sementara poin yang keempat, Amerika juga memasukkan senjata khusus kepada Israel sebelum serangan. Jadi Amerika secara rahasia itu mengirimkan sekitar 300 rudal Hellfire ya kepada Israel pada hari Selasa sebelum serangan pada hari Jumat ya. Ini menunjukkan bahwa persiapan perang ini disiapkan juga oleh Amerika Serikat ya. Kesimpulan utamanya, serangan besar Israel terhadap Iran bukan aksi sepihak ya. Ini adalah operasi yang dikoordinasikan, dipersenjatai dan diam-diam disetujui oleh Amerika Serikat lengkap dengan manipulasi media, dukungan senjata dan pertahanan gabungan ya. Ini catatannya. Kemudian enam, serangan dijadikan alat negosiasi. Nah, jadi kenapa Israel menyerang Iran? Demikian juga kenapa Amerika menyerang Iran? Ini bagian dari alat negosiasi, ya. Ini bagian dari alat negosiasi. Eh, Serangan Israel adalah bagian dari strategi Amerika untuk menekan Iran agar mau berkompromi. Jadi Amerika membantu logistik dan pertahanan Israel, menjadikannya serangan ini seolah-olah tidak langsung oleh Amerika, gitu ya. Itu beberapa hal yang penting. Nah, poin yang ketujuh ya, Trump menjadikan perang ini sebagai taktik diplomasi ya. Di mana Iran ya harus berunding atau menanggung akibatnya. Jadi serangan itu digambarkan sebenarnya sebagai pemaksaan diplomatik. Tidak cukup hal itu ya, Amerika bahkan belakangan itu ikut menyerang Iran ya.
Pada tanggal 22 Juni 2025, Amerika menyerang tiga fasilitas nuklir Iran, ya. Amerika mengakui serangan dan mengklaim menghancurkan ambisi nuklir Iran. Iran juga merespon, tetapi eh, memberikan peringatan dini lebih dahulu, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari kontrol Amerika ya atas eskalasi. Jadi Amerika juga tidak menginginkan eskalasi ini meluas ya. Nah, poin kesembilan, setelah serangan, Amerika kemudian mengatur gencatan senjata. Apa yang kita ingin sampaikan di sini? Trump memulai perang juga menghentikannya. Ya, jadi gencatan senjata disetujui oleh Israel dan Iran. Tujuannya untuk mengeliminasi kekuatan nuklir dan rudal Iran. Ya, jadi ini yang membuat orang itu sering melihat ya bahwa kelicikan Trump di sini ya. Jadi Trump yang mulai perang, dia juga yang menghentikannya, seolah-olah dia menjadi pahlawan ya. Ini yang terjadi di Timur Tengah saat sekarang ini. Dan perlu kita juga perhatikan poin ke-10 ya. Iran sesungguhnya tetap berada di orbit Amerika. Karena Iran diketahui sering membantu kepentingan Amerika di berbagai kawasan seperti Afghanistan, Irak, Suriah dan lain-lain. Namun jika Iran menyimpang, ya Amerika langsung menindaknya dengan cara diplomatik atau militer. Jadi Amerika ingin melenyapkan unsur Iran yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Ini semua menjadi hal juga yang perlu diperhatikan ya dalam konflik di Timur Tengah ya bahwa Iran dalam berbagai kebijakannya itu secara umum berada di dalam orbit Amerika. Tentang ini ada beberapa catatan-catatan penting. Pertama, Iran mengikuti garis kebijakan Amerika demi meraih kepentingan regionalnya. Meskipun Iran sering tampak seperti anti Amerika di permukaan, ya, tapi pada prakteknya mendukung agenda Amerika di kawasan regional. Sebagai contoh misalkan Iran mendukung pendudukan Amerika di Afghanistan dan Irak. Iran juga memfasilitasi atau tidak mengganggu kehadiran militer Amerika di dua negara itu. Eh, dan hal ini juga memperkuat dominasi Amerika di Timur Tengah. Iran juga kalau kita lihat terlibat di Suriah untuk melindungi rezim Bashar Assad ya. Bashar Assad sesungguhnya masih dalam kendali Amerika meskipun dibungkus dengan retorika perlawanan. Nah, Iran memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas dari rezim Assad ini sehingga secara tidak langsung itu akan membantu Amerika. Di samping itu, Iran juga terlibat di Yaman dan Lebanon ya, atas nama perlawanan, tapi sebenarnya tujuannya untuk mencapai kepentingan regional sendiri ya, tetap dalam batas-batas yang diizinkan oleh Amerika. Yang kelima, Iran ingin menjadi negara besar secara regional. Maka Iran mencoba menegosiasikan peran lebih besar di kawasan dengan tetap berada dalam orbit Amerika. Namun Iran tampaknya melupakan bahwa Amerika bisa sewaktu-waktu menekannya jika dianggap tidak berguna lagi. Ini karakter Amerika ya. Amerika juga menekan negara orbit bila perannya dianggap selesai. Jika kepentingan Amerika berubah, maka negara orbit seperti Iran akan ditekan secara diplomatik atau militer. Nah, ini beberapa jadi kesimpulannya kita langsung saja. Kesimpulannya itu apa? Iran selama ini tampak melawan, tapi sejatinya beroperasi dalam kerangka kepentingan Amerika. Dan Amerika tidak segan menghancurkan kekuatan Iran bila sudah dianggap terlalu berani atau tidak berguna lagi. Nah, serangan terbaru adalah pesan keras bahwa Iran tetap negara orbit, bukan bukan mitra setara bagi Amerika. Eh, Kemudian ada yang menarik yaitu rencana pasca gencatan senjata ya. Iran disuruh tunduk ya. Amerika menawarkan 30 bantuan 30 miliar US dollar ya. Eh, dan pelonggaran sanksi jika Iran setuju dengan penghentian total pengayaan uranium. Nah, pembicaraan ini dilakukan diam-diam bahkan saat konflik berlangsung. Kesimpulannya apa? Jadi Amerika Serikat itu menggunakan pendekatan dua sisi terhadap Iran, militer dan ekonomi. Setelah serangan dan gencatan senjata, Amerika menawarkan insentif ekonomi besar, namun tetap menuntut penghentian total pengayaan uranium. Ini membuktikan bahwa strategi tekanan keras dilanjutkan dengan diplomasi paksa, dan Amerika tetap menjadi pihak yang memegang kendali penuh dalam arah penyelesaian nuklir Iran. Ya. Eh,
terakhir kita tidak bisa melupakan ya kritik terhadap para penguasa Muslim ya. Pertama tentu dari Iran sendiri yang bisa disebut lamban dalam merespon serangan, tidak segera membalas, dan serangan yang dilakukan oleh Iran juga adalah serangan yang terbatas ya, bukan dalam rangka membebaskan tanah Palestina. Para penguasa Muslim yang lain itu juga tunduk kepada Amerika ya, tidak membela kaum muslimin atau membalas agresi. Ini yang membuat Amerika bisa menyerang tanpa perlawanan. Nah, karena itu umat Islam itu butuh kesatuan, persatuan yang bisa memobilisasi umat Islam dan menggerakkan tentara-tentara kaum muslimin ya. Jadi kalau kita melihat persatuan dan mobilisasi ini itu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan umat Islam akan institusi politik global yang kuat ya. Inilah yang dalam pandangan syariah Islam itu disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Saya kira itu sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih perdalam lagi dalam diskusi-diskusi yang berikut ini ya. Ada sekitar mungkin 15 menit ya waktunya supaya tidak terlalu lama ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Ya, Alhamdulillah, syukran Tad atas penjelasannya. Dan ini bisa dikategorikan pembahasan atau kondisi kekinian ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Insya Allah ini kita sudah diberikan gambaran detail ya. Mungkin apa yang tidak kita dapati di media mainstream ataupun di berbagai media yang mungkin kita juga luput untuk mendapatkan informasi seperti ini. Ini menjadi menambah cakrawala kita dan cara berpikir kita bahwa apa yang terjadi di permukaan tidak selamanya menjadi sesuatu yang bisa kita simpulkan sedemikian rupa. Ya, Alhamdulillah ini kita coba lagi dengan buka sesi diskusi buat Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi, mempertajam lagi terkait dengan materi tadi yang disampaikan beliau, atau ada hal-hal yang mungkin masih berkaitan dengan kondisi kekinian. Kita buka sesi diskusi buat Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang ingin interaktif langsung ke beliau juga bisa ya. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari ya dari akun Pak Norman atau Mas Norman. Mengapa Iran tidak mempublikasi senjata nuklir atau menggunakannya, Ustaz? Nah, kenapa Ustaz kira-kira Iran tidak publish senjatanya dan tidak menggunakannya? Maksudnya mungkin pada perang terakhir ya. Nah, gimana, Tad? Ya, eh, pertama sampai sekarang belum ada yang bisa Mas memastikan Tad, ya bahwa Iran itu telah mengembangkan teknologi nuklirnya itu sampai pada tingkat senjata. persenjataan ya. Karena selama ini pengawasan terhadap eh, pengembangan teknologi nuklir Iran itu sebenarnya sangat sangat keras ya, yang dilakukan oleh Amerika ya, termasuk Badan Atom Internasional. Yang dikatakan oleh Atom Internasional kemarin itu baru sebatas bahwa Iran berusaha untuk melakukan pengayaan uranium, baru sebatas itu ya. Tidak disebutkan bahwa pengayaan uranium itu sampai pada level penggunaan untuk kepentingan militer misalkan. Itu yang tentu eh, membuat Iran tidak tentu tidak bisa tidak mengekspos kekuatan senjata nuklirnya gitu. Eh, di samping itu Amerika itu bagaimanapun ya itu tidak akan membiarkan Iran itu mengembangkan teknologi teknologi nuklirnya sampai pada tingkat kemampuan militer ya, dan Amerika akan mengontrol ketat itu. Meskipun eh, Amerika juga eh, tidak menginginkan ya, atau sampai saat sekarang ini bukan berarti menginginkan bahwa Iran tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengembangkan nuklirnya ya. Tapi nuklir yang dikembangkan di Iran itu dikontrol oleh Amerika sampai pada batas-batas yang tidak mengancam kepentingan
Israel, itu pasti gitu ya. Kenapa? Karena Amerika juga ingin ya Iran itu menjadi negara yang dipersepsikan kuat secara regional. Jadi kalau kita lihat Amerika menggunakan politik keseimbangan di Timur Tengah ini, di mana ada dua negara yang berusaha dibangun di Timur Tengah merupakan negara yang kuat ya, meskipun bukan berarti sekuat Amerika ya. Sehingga dua negara kuat ini bisa menjadi persepsi ancaman untuk regional ya. Pertama adalah Israel ya. Israel bagaimanapun harus dijaga oleh Amerika, tetap dipersepsikan menjadi negara yang kuat ya atau entitas yang kuat. Maka Amerika itu tidak akan membiarkan adanya pihak-pihak yang sepertinya melemahkan ya kekuatan Israel gitu. Eh, Kalaupun terjadi serangan terhadap Israel, Amerika memastikan ya bahwa serangan itu adalah bukan serangan vital yang kemudian mematikan kemampuan Israel ya. Eh, karena Amerika tetap ingin Israel itu dipersepsikan sebagai negara yang kuat ya di Timur Tengah ya. Persepsi ancaman tentu untuk kepentingan Amerika Serikat ya. Seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Jadi Israel itu digunakan sebagai alat pemukul Amerika. Jadi kalau ada negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika, maka langkah pertama Amerika itu adalah menggunakan Israel, bukan melakukan serangan langsung. Ini juga membuat ya agar penguasa-penguasa Arab itu tidak main-main begitu terhadap Amerika. Itu yang diinginkan oleh Amerika ya. Kalau main-main nanti kondisinya sama seperti petinggi-petinggi Iran. Itu sebenarnya kenapa militer Israel itu tetap dibangun dipersepsikan kuat. Yang kedua adalah Iran ya. Iran dipersepsikan kuat untuk kepentingan apa? Ya, agar negara-negara di Timur Tengah itu punya alasan untuk melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi. Nah, ini penting ya. Dengan alasan membendung serangan Iran. Ya. Nah, agar kemudian ancaman Iran itu tampak nyata, ya seolah-olah Iran itu memiliki kekuatan nuklir atau berpotensi, ya berpotensi memiliki kekuatan nuklir sampai pada tingkat senjata. Ini yang kemudian memberikan alasan, ya bagi penguasa-penguasa Timur Tengah untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Karena hanya Israel lah yang bisa mengimbangi Iran. Kira-kira seperti itu ya. Di samping itu, adanya persepsi ancaman Iran ini membuat Amerika bisa menghidupkan apa yang disebut dengan military industrial complex ya. Pengembangan industri militer mereka ya. Pen- eh, Penjualan bisnis militer, industri militer mereka ya. Dengan alasan ada ancaman Iran ya, maka penguasa-penguasa Arab itu punya seolah-olah punya alasan kuat ya untuk membeli persenjataan dari Amerika yang sebenarnya itu sudah dikontrol sedemikian rupa. Saya kira itu alasan ya yang sampai saat sekarang ini ya, ya, apakah melakukan pengembangan nuklir untuk kepentingan energi itu sekali tidak terlampau jauh berbeda ya tentu dengan teknologi yang mungkin lebih rumit ya bisa sampai pada tingkat eh, mengembangkannya untuk persenjataan nuklir ya namun Amerika tidak akan membiarkannya kira-kira seperti itu. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Norman terkait dengan pertanyaannya. Menyambung tadi nih Ustadz sebelum kita eh, nantikan dari pertanyaan kalau memang ada dari jamaah yang lain. Eh, Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa
akhir dari perang ini menjadikan Iran dengan atau kita bilang Iran sama Israel itu bersekutu. Meskipun di permukaan ini kan bisa jadi peluang untuk terjadi perang kembali. Bahwa di belakangnya adalah Ya, Amerika, ini menjadikan bahwa negara-negara seperti yang Ustadz sampaikan akan menjadi eh, semacam sinyal bahwa ada kemungkinan demand terhadap senjata itu bakalan tinggi. Apakah memang ujungnya ini menjadikan mereka sekutu yang awalnya yang awalnya Israel tadi ketakutan terhadap pengembangan senjata nuklirnya? Karena kan kita nggak sampai sejauh itu saat memahami bahwa ternyata mereka rupanya sekutu walaupun sudah hancur-hancuran negerinya. Nah, ini gimana saat? ya, eh, tentu penggunaan kata bahwa Iran dan Israel bersekutu mungkin tidak begitu tepat ya, eh, sampai kelihatan bersekutu gitu ya. Bahwa Iran dan Israel itu dalam kebijakan-kebijakannya berada dalam orbit Amerika itu mungkin lebih tepat gitu ya. Artinya apa? Beberapa langkah-langkah Iran itu sejalan dengan kepentingan Amerika. Demikian juga tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi itu sebagai alat politik Amerika gitu. Itu itu mungkin yang lebih tepat ya. Bahwa Iran itu menjadi orbitnya Amerika itu bisa kita lihat ya dari langkah-langkah Iran ya. Sebagai contoh, saya ingin menyatakan ketika dibentuknya pemerintahan boneka Irak ya, setelah pasukan Amerika menarik pasukannya dari Irak walaupun tidak sepenuhnya, maka dibentuklah pemerintahan boneka Amerika. Itu yang mendukung itu adalah Iran. Ditandai dengan kehadiran pejabat-pejabat Iran ya ke Irak pada waktu itu. Apalagi kalau kita lihat Amerika sengaja menggunakan politik adu domba ya, di mana pemerintahan boneka ini adalah pemerintahan yang didominasi oleh kelompok Syiah gitu ya. Eh, ini yang menunjukkan bahwa eh, kebijakan Iran ini justru mengokohkan eh, negara boneka Amerika Serikat ya. Nah, demikian juga eh, kalau kita lihat ya yang dilakukan oleh Iran eh, di Afghanistan ya. Jadi eh, ketika pemerintahan Afghanistan dibentuk ya, pemerintahan boneka Afghanistan dibentuk, eh, yang pertama kali kemudian melakukan dukungan itu adalah Iran ya. Ini pernah dikatakan oleh mantan Presiden Iran, Rafsanjani, ya. Dia menyebutkan seandainya kekuatan kami tidak membantu dalam memerangi Taliban, niscaya orang Amerika terjerembab dalam lumpur Afghanistan, ya. Jadi eh, pemerintahan Hamid Karzai itu bisa eh, mendapatkan legitimasinya itu antara lain karena dukungan Iran, gitu. Nah, demikian juga apa yang terjadi di wilayah lain seperti Suriah ya. Kita tahu bahwa di Suriah ya awalnya Amerika ingin menggantikan posisi Bashar Assad ya. Meskipun Bashar Assad ini sebenarnya berada dalam kendali Amerika. Tapi Amerika tidak mendapatkan pengganti yang tepat ya. Apalagi saat itu di Suriah muncul kekuatan-kekuatan mujahidin yang mereka itu bukan sekedar reformasi seperti Arab Spring yang lain, tapi tuntutan mereka itu tuntutan untuk menegakkan syariat Islam. Ini sangat mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika kemudian melakukan politik dua kaki. Satu kaki seolah-olah pro terhadap perubahan, dengan membentuk kelompok-kelompok oposisi ya tapi sisi lain karena tidak melihat adanya kelompok oposisi yang siap menggantikan Bashar Assad kemudian tetap mempertahankan Bashar Assad
Nah, siapa yang kemudian digunakan oleh Amerika untuk mempertahankan Bashar Assad itu? Pertama adalah Iran dengan milisi Hizbullahnya dari Lebanon Selatan. Maka Iran dan milisi Hizbullahnya di Lebanon Selatan itu dari Lebanon Selatan itu bertanggung jawab ya terhadap pembunuhan-pembunuhan terhadap rakyat Suriah yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad ya. Ini kita harus katakan ya walaupun ini pahit gitu ya. Nah, namun dukungan Iran ini ya dan milisi Hizbullah ternyata tidak cukup. Maka Amerika kemudian menggunakan kelompok-kelompok ya yang dari kalangan mujahidin sendiri yang direkayasa sedemikian rupa oleh Amerika ya. Antara lain adalah ISIS ya untuk masuk ke konflik Suriah. Nah, ISIS inilah yang kemudian menyebabkan fragmentasi atau perpecahan di kalangan mujahidin gitu ya. Kemudian yang itu pun tidak cukup untuk mendukung rezim Bashar Assad, maka Amerika kemudian juga membiarkan Rusia untuk masuk mempertahankan rezim Bashar Assad. Serangan Rusia pertama kali itu dilakukan setelah mendapat restu Amerika saat Putin ya berkunjung ke Obama pada waktu itu di Washington dan kemudian Obama memberikan lampu hijau kepada Putin untuk menyerang para mujahidin dengan alasan perang terhadap terorisme ya. Bagi Rusia sendiri ini tentu kesempatan untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah ya. Jadi dari fakta-fakta itu di samping fakta ada fakta Yaman, ada fakta di Libya dan tempat-tempat yang lain ya itu bisa kita simpulkan bahwa Iran ini ya berada dalam orbitnya Amerika ya. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat kebijakan Iran terhadap Israel juga ya itu sesungguhnya kebijakan yang sejalan dengan Amerika. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa Iran tidak akan benar-benar menghancurkan entitas penjajah Yahudi. Ya, dalam hal ini ya, kita perlu batasi dalam hal ini ya, menghancurkan entitas penjajah Yahudi. Ya. Karena bagi Amerika ya, menjaga eksistensi penjajah Yahudi itu adalah harga mati dan serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel selama ini bukanlah serangan-serangan yang walaupun memberikan dampak militer yang cukup besar tentunya, eh, terdapat juga kerusakan yang besar di Israel, tapi bukanlah serangan-serangan yang sejak awal itu diniatkan ya atau ditujukan untuk membebaskan tanah Palestina. Dan ini yang kemudian juga dikatakan sendiri oleh Iran bahwa Iran tidak menginginkan adanya eskalasi yang lebih besar dari perang ini. Tidak mengherankan kalau sekarang ini berujung pada gencatan senjata. Ya, ini yang kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Iran itu sejalan dengan kepentingan Amerika. Ya, saya kira begitu. Masya Allah. Ini kalau dilanjut bisa panjang nih, Ustaz. Ini kita lanjut mungkin satu pertanyaan nih, Ustaz, yang sudah masuk dari kaum ibu nih, Ustaz. Ya, silakan. Dari kaum perempuan, dari... Hampir pusing nanti kalau terlalu panjang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kepentingan Amerika terhadap Iran yang seperti apa yang dimaksud yang sudah tidak dibutuhkan Amerika lagi saat ini, bahkan setelah membesarkan nama Iran sendiri di kawasan. Ini pertanyaan dari kaum mak-mak nih, Ustaz. Ya, eh, jadi begini, tentu itu dinamis ya. Saat perundingan nuklir ya terkait dengan nuklir, Amerika itu menggunakan dua jalan ya, jalan diplomasi dan jalan tekanan militer gitu. Eh, Jalan diplomasi tadinya Iran sangat sangat kemudian tanda kutip percaya diri ya. Jalan diplomasi yang mereka tempuh dengan melakukan perundingan di Oman ya dengan Amerika itu tidak akan membuat mereka itu diserang ya. Tapi ternyata kalau kita lihat eh, Iran tetap diserang oleh Amerika Serikat. Nah, itu yang tadi dimaksudkan ya. Jadi ketika Amerika melihat ya bahwa serangan terhadap Iran tetap dibutuhkan,
meskipun sebenarnya eh, Iran itu berada pada orbit Amerika atau Iran itu sedang berunding dengan Amerika, tapi Amerika tidak peduli, ya. Karena serangan Amerika ini adalah serangan yang dibutuhkan oleh Amerika, pertama untuk menunjukkan perlindungan Amerika terhadap Israel. Jadi Amerika ingin mengatakan ini jangan main-main dengan teman saya ini atau dengan apa namanya dengan orang yang saya lindungi ini, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda main-main dengan Israel, berarti juga Anda akan berhadapan dengan Amerika, gitu. Kira-kira begitu. Inilah pesan penting yang dilakukan oleh Amerika ketika menyerang Iran. Ya, walaupun serangan itu memang disebut-sebut tidak sampai merusak fasilitas nuklir Iran, ya, karena beberapa informasi mengatakan itu sudah dipindahkan, ya. Tapi message-nya itu adalah itu, ya. Pesan pentingnya adalah itu apa yang tadi disebutkan ya ketika Amerika melihat Iran tetap diserang gitu ya Iran harus tetap diserang maksud saya walaupun mereka sedang berunding, ya, walaupun selama ini sebenarnya Iran mengikuti beberapa langkah-langkah atau keinginan-keinginan Amerika, tapi kalau Amerika melihat tetap diserang, maka Amerika akan tetap melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud tadi, ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Iran, ya. Saddam Hussein juga mengalami hal yang sama. Saddam Hussein ketika hendak menyerang Kuwait ya karena menganggap secara historis Kuwait itu bagian dari provinsi mereka. Sebenarnya Saddam Hussein itu atau Irak ya itu minta izin dulu tanda kutip ke Amerika gitu ya untuk melakukan serangan. Nah, dikabarkan Amerika itu sebenarnya memberikan sinyal mengizinkan. Tapi ternyata sinyal itu adalah sinyal jebakan ya. Karena dengan masuknya Irak ke Kuwait itu justru jadi alasan Amerika untuk eh, melakukan serangan terhadap Irak ya. Ini dalam perang Teluk yang pertama ya di masa Bush senior ya. Itu menjadi alasan ya bagi Amerika untuk kemudian masuk ke Timur Tengah dan menggeser kekuatan pengaruh Inggris pada waktu itu. Nah, ini jebakan ya. Ini jebakan yang dilakukan oleh ya. Jadi Amerika sebenarnya kerap melakukan jebakan-jebakan seperti itu ya untuk kepentingan Amerika. Intinya Amerika ini adalah negara yang pragmatis ya penguasa-penguasa yang selama ini melayani kepentingan mereka, kalau mereka itu tidak membutuhkan lagi, ditinggalkan, ya. Seperti nasibnya Husni Mubarak misalkan, atau nasibnya Saddam Hussein, atau nasibnya Muammar Gaddafi misalkan, bernasib sama, ya. Ketika tidak dibutuhkan lagi oleh Amerika atau kekuatan-kekuatan Barat, maka ditinggalkan untuk mencari pengganti yang baru, ya tidak lebih kurang berbeda ya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa selama masa Orde Baru, Soeharto itu Presiden Soeharto pada waktu itu sebenarnya berada dalam orbit Amerika kan gitu. Tapi ketika Soeharto itu tidak dianggap lagi dibutuhkan oleh Amerika, ditambah lagi gejolak di dalam negeri ya yang kuat pada waktu secara ekonomi ya dan ini membutuhkan tumbal gitu ya untuk mengganti pemerintahan yang baru, maka Soeharto pun kemudian dikorbankan oleh Amerika Serikat ya. Kira-kira itu yang dimaksud tadi. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas tanggapan. Dan sudah dijawab ya, Bu atau Mbak Alisa. Ustadz, sebelum ditutup, Ustadz, karena ini sudah mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Kira-kira Ustadz, sebelum ditutup, Ustadz, apa yang bisa Ustadz sampaikan ke kita bahwa dari peristiwa ini, siapakah yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan, Ustadz? Ya, yang jelas permainan ini masih semuanya dalam kontrol Amerika. Maka yang paling diuntungkan itu adalah Amerika Serikat. Penyebabnya apa? Karena kita lemah. Kita belum memiliki kekuatan politik untuk mengimbangi Amerika. Nah, disitulah pentingnya umat Islam ini memiliki kekuatan politik secara global sehingga bisa mengimbangi Amerika. Nah, kalau kita bicara kekuatan politik umat Islam secara global, itu mau tidak mau harus direpresentasikan dengan kekuatan ideologi dan negara yang sifatnya global juga.
Itulah kenapa kemudian kebutuhan akan khilafah ala minhajin nubuwah yang menerapkan Islam sebagai ideologi yang global yang akan bisa bersaing dengan kapitalisme bahkan menumbangkan kapitalisme dengan negara khilafahnya ala minhajin nubuwahnya itu menjadi sangat-sangat relevan. Amerika tidak akan bisa ditumbangkan oleh Oki. Karena kumpulan negara-negara Oki adalah kumpulan penguasa-penguasa yang tunduk kepada Amerika. Sebanyak apapun yang ngumpul, kalau masih tunduk kepada Amerika, tidak kemudian menjadi kuat, gitu ya. Demikian juga BRICS misalkan, yang sekarang diharapkan menjadi kekuatan baru, ya. Karena negara-negara BRICS ini, kalau kita lihat, tidak memiliki ideologi alternatif, ya. Mereka sebagian besar mereka masih dalam payung kapitalisme global. Sebutlah India ya atau Brazil, Cina sendiri ya. Cina memang secara politik dalam negeri mengadopsi sosialisme, tapi dalam ekonomi dan politik internasionalnya itu sesungguhnya bagian dari keluarga besar kapitalisme global ya. Nah, bagaimana bisa menggeser pengaruh Amerika, apalagi menggantikan kapitalisme ya, sementara mereka masih bermain dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Ya, mereka masih bagian dari PBB, mereka masih bagian dari NATO, maaf, bagian dari WTO, mereka sendiri masih bagian dari World Bank, ya. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Amerika yang institusi-institusi global itu, ya. Eh, Apalagi kalau kita lihat ya negara-negara BRICS ini ya tetap pada poros kepentingan nasionalnya. Tidak mengherankan dalam beberapa hal mereka bisa saling bertikai satu dengan yang lain ya. Misalkan Cina dengan India itu bertikai ya dalam beberapa hal ya. Demikian juga eh, Brazil dalam beberapa hal berseberangan dengan Cina misalkan dalam masalah orientasi politik dan banyak banyak lagi ya. Jadi BRICS itu tidak bisa diharapkan ya. Dan harapan itu hanya ada pada Islam yang akan menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia dan akan membangun negara yang sifatnya global yang kalaupun tidak mengalahkan Amerika tapi bisa bersaing ya eh, secara objektif ya dengan Amerika Serikat ya. Saya kira itu. Alhamdulillah, syukran Tad. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dari kondisi ini tetap kaum muslimin yang akan dirugikan dan kapitalis kampiunnya adalah Amerika yang tetap diuntungkan. Ada yang mau disampaikan lagi Tad sebagai closing atau kita langsung tutup? Saya kira cukup ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Buat Bapak Ibu, terima kasih juga atas partisipasinya.